Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Belakangan ini muncul sebuah khotbah yang mengatakan bahwa rapture atau pengangkatan jemaat akan terjadi bulan September 2025. Bahkan disebutkan tepat pada hari raya peniupan sangkakala. Sebagai hamba Tuhan, izinkan saya memberikan respon pastoral. Bukan untuk menyerang pribadi, melainkan untuk menolong kita semua supaya berpegang pada firman Tuhan dengan benar. Ajaran dalam khotbah ini dibangun di atas beberapa dasar. Pertama, dari Ibrani 12 ayat 26-29, bahwa dunia sedang digoncangkan, tetapi kerajaan Allah tidak tergoncangkan. Kedua, dari Hari Raya Israel dalam Imamat 23, 7 hari raya dianggap sebagai kalender nubuatan. 4 sudah digenapi dalam karya Kristus, yaitu Paskah, roti tidak beragi, buah sulung, dan Pentakosta. 3 sisanya diyakini akan digenapi secara presisi dalam rapture, kedatangan Yesus yang kedua, dan langit baru, bumi baru. Ketiga, dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16-17, bahwa kedatangan Yesus akan disertai bunyi sangkakala. Keempat, dari Matius 24 ayat 32-34, di mana pohon ara ditafsirkan sebagai Israel yang berdiri kembali tahun 1948. Lalu dengan Mazmur pasal 90 ayat 10, satu generasi ditetapkan hidup 70-80 tahun. Itu berarti bahwa Yesus harus datang sebelum tahun 2028. Kelima, dari Matius 24 ayat 36, tidak seorang pun tahu hari dan jam kedatangan Kristus kembali. Dihubungkan dengan Yom Teruah atau hari raya trompet yang memang bergantung pada penampakan hilal. Selain itu, dasar lain yang dipakai adalah tanda-tanda zaman, yaitu peperangan, bencana, krisis global, dan internet. Semua itu dianggap sebagai penggenapan nubuatan. Dan terakhir, dipakai juga kesaksian pribadi. Seorang guru bernama Sophie yang mati suri lalu mengaku Yesus berkata bahwa rapture akan terjadi antara tanggal 23 sampai 24 September 2025. Sekarang mari kita uji dasar-dasar ini dengan firman Tuhan. Pertama, soal penetapan tanggal. Yesus sendiri berkata tentang hari dan saat itu tidak seorang pun tahu. Matius 24 ayat 36 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 7. Jadi, menempatkan rapture pada tanggal tertentu jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Kedua, soal Hari Raya Israel. Memang benar hari raya menunjuk pada karya Kristus. Itu ditegaskan dalam Kolose 2 ayat 16-17. Tetapi Alkitab tidak pernah menjadikan hari raya sebagai kalender untuk menentukan kedatangan Yesus. Itu adalah tafsir yang spekulatif. Ketiga, soal pohon ara dan generasi Israel. Banyak teolog menilai perumpamaan pohon ara hanyalah ilustrasi tentang kesiapan, bukan hitungan tahun. Mengaitkannya dengan tahun 1948 dan usia manusia 70-80 tahun terlalu dipaksakan. Keempat, soal kesaksian pribadi. Pengalaman mati suri atau mimpi tidak bisa menjadi dasar doktrin. 2 Petrus 1 ayat 19 menegaskan bahwa firman Allah yang meneguhkan iman dan pengertian kita.
bukan pengalaman pribadi yang subjektif. Kelima, soal tanda-tanda zaman. Memang benar, tanda-tanda itu ada. Tetapi Yesus berkata, semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Matius 24 ayat 8. Tanda-tanda itu untuk berjaga-jaga, bukan untuk menghitung tanggal. Saudara, menetapkan tanggal kedatangan Kristus itu berbahaya. Kenapa? Karena bisa menimbulkan ketakutan yang tidak sehat. Karena kalau tanggal itu lewat tanpa terjadi kedatangan Kristus, jemaat bisa kecewa dan imannya goyah. Dan karena fokus jemaat bisa dialihkan dari hidup kudus dan pelayanan menjadi sibuk dengan spekulasi sensasional. Sejarah sudah membuktikan, William Miller meramalkan kedatangan Kristus tahun 1844, Saksi Yehova tahun 1914, 1925, dan tahun 1975. Edgar Whisenant tahun 1988. Harold Camping tahun 2011. Bahkan di Indonesia pada tahun 1980-an dan 1990-an, ada kelompok yang mengumumkan Yesus akan datang pada tahun tertentu. Ternyata semuanya gagal dan semuanya meninggalkan luka rohani. Lalu apa yang benar? Yang benar adalah bahwa kedatangan Kristus itu pasti. Waktu kedatangannya adalah rahasia Allah, dan kita harus siap setiap saat menantikan kedatangannya dengan hidup kudus, setia, dan giat melayani. Yesus sendiri berkata, "Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang." Matius 24 ayat 42. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut. Kedatangan Kristus adalah pengharapan yang penuh sukacita, bukan ketakutan. Jangan terjebak pada spekulasi tanggal. Mari kita fokus pada Injil, pada kekudusan, dan pada pelayanan. Itulah cara kita berjaga-jaga sampai Yesus benar-benar datang kembali. Tuhan Yesus memberkati.